Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Tapi kali ini kita akan bahas sesuatu yang beda, yaitu tentang bisnis toko bangunan. Nah, ini kebetulan saya lagi di toko. Jarang-jarang saya ada di toko Mas Bro, biasanya ada di studio. Studio gila. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Karena ada pertanyaan seperti ini. Jadi, Bang, masih bagus nggak sih potensi dari merintis usaha toko bangunan dan material di tahun 2023 ini bagi yang mau merintis? Nah, kita akan bahas di video ini lengkap. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dulu teman-teman. Nah, kalau dibilang apakah masih worth it, ya, apakah masih bagus untuk memulai dari awal bisnis material dan bangunan tahun 2023, tentu aja masih bagus-bagus saja teman-teman ya, karena peluang itu pasti akan tetap ada sampai kapanpun itu. Jadi istilahnya tetap masih bagus. Nah, pertanyaan adalah berapa kira-kira modal yang diperlukan untuk membuka sebuah toko material dan bangunan seperti ini. Nah, tapi Mas Pur perlu perhatikan di sini. Saya kasih tahu aja fakta tentang toko material ya atau bangunan yang udah saya pengalaman selama ini, karena saya juga merintis sama keluarga guys. Jadi sama bapak ibu gitu ya, usaha toko bangunan yang mungkin ya pengalaman kita agak lama lah seperti itu. Ya bukan berarti bisa dibilang oh sukses, enggak. Jadi istilahnya pengalaman kita mungkin lebih lama daripada teman-teman yang lagi merintis tentunya. Nah, yang sekarang ini mulai dari tahun 2021, 2022 dan awal tahun ini bisnis toko bangunan itu agak sulit teman-teman. Kenapa? Alasannya yang pertama tentu aja karena pandemi. Ya karena pandemi orang-orang tingkat pendapatannya menurun, jadi orang-orang lagi istilahnya memulai untuk mengurangi bangun-membangun. Nah, seperti ya. Terus itu alasan yang pertama, jadi istilahnya ekonominya lagi kurang bagus lah. Itu alasan umumnya atau alasan globalnya. Tapi sebenarnya alasan utama kenapa toko material bangunan ini agak sedikit sulit buat orang yang merintis itu adalah tingkat kompetitor teman-teman. Waktu dulu saya buka ya, waktu teman-teman saya juga waktu buka tahun 2015 ke bawah, 2013 atau apalagi tahun 2010 ke bawah, itu jumlah toko material bangunan itu sedikit. Jadi istilahnya teman-teman punya modal kecil aja itu bisa buka dengan modal kecilan dan tetap laku karena nggak ada kompetitor atau kompetitornya jarang. Jadi jaraknya jauh-jauh gitu ya. Nah, itu dia alasan kenapa yang merintis duluan, misalnya sebelum tahun 2015 itu biasanya udah gede kalau sekarang. Nah, tapi kalau sekarang teman-teman, kalau sekarang ini fakta, karena udah banyak YouTube atau orang-orang yang memberitahu gimana cara buka toko material. Sekarang ini toko bangunan dan material itu menjamur di mana-mana. Nah, contohnya di daerah-daerah sini aja itu makin rapat bahasanya. Kalau zaman dulu itu beda 5 kilo, 4 kilo kan, di sini ada baru beberapa kilo itu ada. Nah, kalau sekarang di banyak daerah juga bahkan hitungannya udah ratusan meter itu udah ada Mas Bro. Jadi istilahnya lebih rapat. Nah, kalau kompetitor itu rapat, tentu aja ini agak sulit bagi perintis. Kenapa kok bagi perintis susah? Karena perintis itu modalnya pasti terbatas. Ya, perintis itu modalnya pasti terbatas. Yang kedua, ilmunya juga masih jarang. Ilmunya masih sedikit, modalnya terbatas. Ya, itu sulit. Kenapa kita harus ngelawan toko yang udah berpengalaman, modalnya gede? Kan sulit Mas Bro. Tapi sulit tuh bukan berarti nggak bisa loh ya, nggak bisa atau Mas Bro itu nggak bisa buat merintis tuh belum tentu. Tapi ini ya saya bilang ini agak sulit untuk membuka toko material di tahun ini lagi sulit. Toko yang udah lama pun itu sepi. Toko yang udah lama, udah gede, udah lengkap barangnya itu sekarang lagi sepi. Apalagi yang baru merintis. Bisa dipahami di sini teman-teman. Jadi memang tahun 2022, mungkin tahun 2023 juga ini adalah tahun dimana membuka usaha itu sangat sulit. Ini mungkin teman-teman yang punya toko-toko ya nggak hanya toko material aja, toko apapun itu silahkan komen kalau misalnya setuju dengan apa yang saya katakan. Kalau tahun 2022, awal 2023 ini memang agak sedikit sulit. Nah, tapi sulit belum tentu nggak bisa ya. Nah,
Terus saya kasih tahu nih, ada pertanyaan juga berapa kira-kira modal untuk membuka usaha material seperti ini. Kalau zaman dulu, saya ngomong zaman dulu, ya sewaktu kita buka awal-awal, itu cuman modal 200 sampai 300 juta, itu udah bisa lumayan lengkap teman-teman. Asal udah punya tempatnya. Waktu itu ini adalah rumah tua. Ya ini rumah tua yang sebenarnya agak gede sih rumahnya, sekitar 250 meter gitu ya. Dan full rumah gitu ya. Terus saya itu jebolin. Tadinya di sini ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur segala macam, itu dijebol semua des gitu, dikasih tiang-tiang seperti ini. Jadi melompong, jadi ruko. Seperti itu nanti diisi barang-barangnya dulu. Itu modal awal itu kalau dulu sekitar 200 sampai 300 juta, itu udah barangnya lumayan lengkap. Dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang enggak, teman-teman. Modal 200-an juta buat toko material itu isinya baru sedikit. Baru sedikit. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu buka toko material atau toko apapun itu di suatu tempat yang belum ada kompetitornya, itu nggak masalah. Walaupun modalnya kecil, isinya dikit dulu, tapi kalau nggak ada kompetitor itu nggak masalah sebenarnya teman-teman. Tapi masalahnya kalau toko material dan bangunan ini udah rapet. Jadi kalau teman-teman modalnya kecil, isi nanti akan membuat isi dari tokonya itu sedikit. Nah kalau isi tokonya sedikit itu nanti jadi konsumen kalau datang itu enggak semua barang yang dia pengen itu dapat. Jadi gini Mas Bro, posisikan sebagai konsumen. Ya posisikan sebagai konsumen. Kalau konsumen itu beli di toko Mas Bro, mau beli 3 barang tapi cuma dapat 2, yang satu nggak dapat. Jadi dia harus beli ke toko kompetitor. Jadi daripada beli di toko Mas Bro terus harus ke toko kompetitor juga, mending semuanya tiga-tiganya beli di toko kompetitor. Seperti itu Mas Bro, itu yang jadi masalah kalau modalnya kecil. Tapi bagi teman-teman yang istilahnya merintis dan belum ada toko material atau bangunan mungkin dalam radius 5 km atau 4 kilo lah, ya 4 kilo, 3 kilo mungkin dah. 3 kilo itu udah agak jauh. Itu nggak masalah Mas Bro. Modal sekitar 200-an juta itu, 200 sampai 300 juta itu harusnya udah mulai lengkap, dan nanti ngisinya itu nyicil-nyicil lah. Seperti itu bisa aja. Oke ya, seperti itu Mas Bro. Saya kasih tahu memang agak sulit di tahun 2023, 2022, 2023 ini, tapi itu bukan hal yang mustahil buat teman-teman buat merintis toko bangunan dan material. Ini hanya saya kasih tahu fakta aja, bukan ngembosi keinginan teman-teman. Cuman mendingan kalau udah ada kompetitor yang lengkap, yang deket, mendingan cari usaha lain daripada teman-teman buka usaha modalnya nggak segede kompetitor, nekat buka, sepi, tutup, bangkrut, malah nanti udah buang-buang waktu, buang-buang modal. Mendingan kalau misalnya kompetitornya deket, terus Mas Bro modalnya nggak segede dia, mendingan mundur aja, ganti toko yang lain, yang kompetitor di situ nggak ada. Seperti itu Mas Bro, itu saran saya aja sih. Tapi semoga aja bermanfaat, dan mau pakai atau enggak itu terserah Mas Bro semua. Oke, mungkin itu saya masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ini jawaban teman-teman subscriber lama Fajar Daily yang kita bahas toko bangunan dan material-materialan dan rumah-rumah itu kan. Fajar Daily dulu kan kita bahas rumah. Mas sekarang saya udah fokus di saham ya kan, dari investor seperti itu guys. Nah ini jawaban aja buat nostalgia subscriber lama Fajar Daily. Oke, mungkin itu saya Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.